Oke, kita langsung aja belajar Visual Studio, part kedua, tipe data dan membuat aplikasi. Oke, sebelum masuk ke bahasan bikin aplikasi, kita bahas ini dulu aja. Kita bahas kendala yang sering dialami dari teman-teman nih. Nah, aku dapat 7 poin. Yang pertama, Properties, Toolbox, Error List, atau Solution Explorer itu sengaja atau nggak sengaja ketutup. Contohnya misalnya kalian ada kondisi di mana kalian pengen nambahin button atau label ke Windows Form, kemudian nggak ada toolbox-nya, kalian tinggal ke View, kemudian Toolbox. Nanti kalau muncul, tinggal tambahin, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kalian nggak ada Solution Explorer yang biasanya di sini sama Properties, kalau pengen ganti kata-kata dalam button satu sama label, kan harus di Properties. Nah, kalau nggak ada, kalian tinggal bisa ke View, Properties Window, sama nampilin View Solution Explorer. Nah, kemudian diganti namanya jadi misal apply, jadi bisa diganti munculin propertiesnya ini, kayak gitu. Kedua, bagian designer itu gak muncul. Contoh bagian designer gak muncul itu kayak pas ngebuka project terus gak ada apa-apa kosongan gini, kalian tinggal di form 1.js, klik kanan, View Designer. Habis itu nanti bakal muncul. Kemudian kalau ngelihat bagian edit codingnya, kalian tinggal form 1.js, klik kanan, View Code. Kemudian kalau misalnya kalian kejadian kayak gini, bagian desainernya itu gak muncul. Kayak di Terus itu kalian tutup desainernya, kemudian kalian klik kanan form 1.js, View Designer. Kemudian akan muncul kembali. Ketiga, hapus function dari kode malah error. Misalnya kalian nggak sengaja kebikin function baru, misalnya kayak double klik label ini, terus kebikin function kosongan baru, terus kalian pengen ngapus karena nggak nggak kepake, kalian nggak bisa langsung ngapus ini dari kode gini. Jadi kayak ngapus gini, nanti akan error kayak gini. Nah, eh, caranya ngapus itu, jadi Ctrl Z dibalikin kayak gini dulu, terus habis itu ke designer, ke result, kan habis double klik kebentuk function di logo petir ini, ikan petir. Nah, ini function bakal kebentuk function yang namanya label result underscore click. Nah, tinggal tinggal dihapus terus enter. Nanti di form 1 ini bakal jadi null references, sing di mana ini gak apa gak terhubung sama objek apa label ini. Jadi tinggal null references, tinggal dihapus, terus dilihat gak error. Kayak gitu ngapusnya. Keempat, udah terlanjur bikin function, terus pengen ganti nama objek. Nah, misalnya kalian udah kebikin function buat tombol apply ini, di mana udah kebikin functionnya, udah jadi, terus pengen ganti nama objeknya si button ini. Button ini kan masih button satu. Nah, pengen diganti biar jadi button apply misalnya. Jadi tinggal diganti button apply. Habis gitu, buat ganti fungsinya ini juga, kalian tinggal ke logo petir, kemudian tinggal ganti button satu ini diganti jadi button apply underscore click. Di enter, nanti akan kebentuk kayak gini. Kalian tinggal kopas bagiannya si string sebelumnya itu, tinggal ke string baru. Terus ini tinggal dihapus, soalnya ini udah no references, dimana udah gak ngait ke button sing tadi itu. Jadi tinggal dihapus, lihat.
dan itu keganti. Kelima, Visual Studio berat. Kalau misal lihat kode dari project sebelumnya, itu mesti buka 2 Visual Studio, tambah berat. Misalnya kalian pengen ngelihat hasil codingan dari project sebelumnya itu, kalian misalnya pengen lihat kayak inputan dari text box ini caranya convert ke INT itu lupa, terus pengen lihat ke project sebelumnya daripada buka Visual Studio 2 jadi tambah 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 lemot, kalian tinggal bisa ke project foldernya, kalian tinggal buka form1.js ini, klik kanan terus edit with text editor. Kalian tinggal bisa lihat codingannya ini, jadi tinggal di referensi ke project yang baru kayak gitu. Sintaks C# itu masih bingung. Kalau misalnya sintaks C#-nya masih bingung, ya kalian bisa sambil nyari-nyari di internet sih. Kalau misalnya cara pakai fungsi yang benar itu masih bingung, jadi misalnya pengen pas pencet jumlah kan A sama B ketambah, terus kalian lupa buat konversi dari string ke int-nya itu lupa. Jadi misal kayak si A ini text box-nya namanya text A. Nah, text A text ini kan masih string. Terus lupa buat ke int-nya itu pakai apa. Jadi misal bikin variable int-nya A. Terus buat konversi ke int-nya itu lupa. Jadi misal ingatnya itu int dot. Nah, nanti sama Visual Studio itu bakal kebantu kayak misalnya, oh iya baru ingat kalau konversinya pakai parse. Terus kamu ngetiknya parse gini. Nah, ini dia Visual Studio ini ya kebantu juga. Jadi parse P-nya itu harus besar juga. Ini kata-katanya parse, P-nya besar. Jadi P-nya besar. Terus di int parse dalam kurung string s. Nah, dimana dalam kurung juga perintah apa? Pakainya parse ini dalam kurung string. Jadi di dalam parse ini ada string. Yang kayak mana stringnya itu text box-nya si A dot text titik koma. Kalau misalnya gak ada titik komanya, jadi akan muncul kayak error kayak gini. Jadi titik koma expected, sing dek mana itu kurang titik koma. Jadi misalnya kalian bingung, oh ini di mana sih errornya? Jadi kalian bisa double klik bagiannya error ini, nanti akan ke apa? Ketunjuk di sini. Jadi kalian tinggal titik koma dan errornya hilang. Kayak gitu. Kemudian ketujuh, cara save project dan buka project. Misalnya kalian masih bingung sama save project sama buka project, misalnya kalian buat project namanya misalnya test project. Habis bikin test project, kemudian masukin kayak button, misalnya udah didesain kayak masukan label button kayak gini. Terus indikator kalau misalnya projectnya itu belum ke save itu, kalian lihat ada bintang di sini, itu tandanya belum ke save. Jadi misal sama code-nya juga view code. Nah, di sini misalnya ada bintangnya juga, itu artinya masih belum ke save projectnya, filenya ini. Jadi misalnya masih bintang, biar nge-save itu, biar ke save itu kalian bisa file save all atau bisa juga kalian pas nge-run projectnya itu otomatis ke save. Nah, bintangnya hilang, itu tandanya udah otomatis ke save. Jadi pas ngeload projectnya, aplikasinya, itu otomatis sama Visual Studio-nya itu ke save projectnya. Jadi bintangnya hilang. Sama kayak save all, otomatis ke save all gitu. Kemudian kalau misalnya pengen buka project,
ke misalnya buka Visual Studio-nya, terus dari open recent sini kalian bisa lihat project yang kalian sebelumnya buka gitu. Jadi kayak tadi kan namanya test project. Jadi kalian bisa ke sini, pencet klik kiri, nanti kebuka. Atau juga bisa kalian lewat tadi itu jalani Visual Studio-nya, terus habis gitu kalian lihat ini lokasi penyimpanannya si projectnya, atau klik kanan, copy path, habis itu buka Explorer, kalian kopas di sini. Ini nanti akan kebuka. Kalau misalnya pengen lihat foldernya, kalian ke Explorer, kopas tadi hasil copy di sini, copy path, terus ke Explorer, terus ini bagian sini dihapus biar nunjukin foldernya. Nah, ini foldernya, test project. Jadi gitu. Nah, kemudian aku ada jelasin tipe data. Tipe data adalah tipe dari tempat untuk menyimpan data. Jadi ini ada tipe-tipe data dari C#. Jadi ada byte. Byte itu cakupan angkanya yang bisa disimpan itu dari jarak 0 sampai 255. S-byte main 128 sampai 127 yang bisa disimpan. Short main 32768 sampai 32767. U-short sampai segini. INT, UINT sekian-sekian. Ulang sekian-sekian. Kemudian float sama double itu nyimpen angka yang ada komanya. Float sama double nyimpen angka ada yang komanya. Kemudian bedanya float sama double, cakupan simpennya itu lebih besar double. Kemudian boolean itu isinya true sama false. Kemudian string itu isinya huruf angka sama simbol, Unicode characters. Kemudian mungkin lebih jelasnya ada contoh nyatanya untuk gunain si tipe datanya ini. Misalnya contoh nyata pemakaian tipe data byte, yaitu contohnya pada pembuatan game. Misalnya kita bikin level pada player itu, pada game tersebut maksimalnya itu levelnya itu 100. Nah, sehingga mana 100 itu cukupnya kan di byte aja. 0 sampai 25 kan 255 kan udah nyimpen 0 sampai 100 kan. Nah, ya bisa aja pakai INT. INT kan bisa bisa nyimpen 0 sampai 100 juga. Nah, tapi mending pakai byte aja. Ya, soalnya kalau pakai INT ya bisa nyimpen 0 sampai 100 tapi sisanya malah gak pakai gitu. Penyimpanan tersisanya itu masih banyak yang gak kepake. Mending pakai byte yang di mana udah jaraknya itu udah nyukupin dari 0 sampai 100. Nah, kenapa kok gak pakai S-byte aja? S-byte ya sama-sama 0 sampai 100. Nah, soalnya level player itu kan gak mungkin negatif. Ya, berarti pakai byte aja. 0 sampai 255. Jadi saya nyakupin 0 sampai 100. Kemudian, contoh nyata pemakaian tipe data ulang. Yaitu contohnya pada viewer atau penonton dari sebuah video. Di contoh ini, videonya itu viewernya itu nyampai 9,4 B, yang dimana itu artinya 9,4 miliar. Nah, sedangkan untuk menyimpan data 9,4 miliar itu nggak mungkin di UINT kan. UINT itu kan sampai 4,2 miliar sekian. Nah, ya harus di atas harus di atas UNT untuk nyimpen 9,4 miliar itu. Jadi nyimpannya itu di antara long atau ulong. Jadi kenapa kok pakai ulong? Karena soalnya viewer penonton nggak mungkin negatif. Jadi ya pakainya ulong aja. Jadi kayak gitu. Oke, kita langsung aja bahas bikin aplikasinya. Yang pertama yaitu aplikasi hitung diskon. Aplikasi hitung diskon.
Contoh simpelnya kayak gini, total belanja 100.000, kemudian diisi diskonnya 10%, habis itu dihitung, pencet hitung, harga yang harus dibayar 90.000. Jadi bikinnya ya disamain desainnya dulu. Desainnya itu ada label, ada textbooknya, buttonnya, bikin label, total belanja. Dia diskon persen. Diskon. Namanya label total. Terus textbook. Textbook total. Kemudian teks buat diskon. Terus itu button buat hitung, button hitung. Terus ganti teksnya hitung. Habis itu munculin label harga yang harus dibayar. Label harga. Terus textbook. Textbook harga. Nah, kemudian kayak contoh simpelnya di sini, harga yang harus dibayar 90.000-nya. Nah, ini textbook isinya 90.000 ini abu-abu. Nah, itu artinya tulisan 90.000 ini nggak bisa diganti, nggak bisa diinput diganti gitu, sama nggak bisa diblok. Nah, caranya itu ada dua cara. Yaitu yang pertama itu, klik textbooknya dulu, habis itu cari enabled ini, ganti ke false. Nah, udah ke false, dia ini bakal jadi abu-abu. Cara keduanya, kalian bisa ganti enablednya si textbooknya ini ke false, itu tiap aplikasinya itu dijalankan pertama kali. Jadi kalian tinggal double klik bagian sini, double klik, nah nanti terbentuk kayak gini, habis itu namanya textbooknya ini Pak, teks harga. Nah, dimasukin ke sini teks harga dot enable ini sama dengan false. Jadi kayak gini cara keduanya. Nah, kemudian sekarang bikin function buat pas mencet hitung ini. Jadi double klik hitung, bentuk, terus nyari tahu angka dari sini, jadi bikin variabel angka. Total belanja, int parse, text total dot text. Terus ini diskon, teksnya diskon, int diskon, int parse, text total, teksnya diskon dot text. Kemudian dihitung, bikin variabel ngitung diskonnya, jadi diskon dapatnya sama dengan diskon bagi 100 kali total belanja kan, buat dapat diskonnya. Terus sisa uang total belanja kurangi diskon dapat.
kemudian masukin di sini namanya stharga. Stharga.text sama dengan sisa uang dot toString. Kemudian di run, misalnya 100.000 10%. Nah, ini dihitung masih 100.000, berarti ada yang salah. Nah, salahnya itu di sini. Kita pas ngitung bagian persennya ini, nah, diskon bagi 100, 10 bagi 100. Sing di mana 10 bagi 100 itu kan harusnya koma kan? Nah, sing di mana kita pas ngitung di sini, kita harus jadiin semuanya itu angka yang koma dulu, tipe data yang koma dulu. Jadi jadiin double dulu, double si diskon. Terus 100 ini dijadiin double itu tinggal titik 0. Ini udah jadi variable double. Ini sistem double. Terus ini total belanja masih INT, jadi tinggal di double. Nah, habis itu dimasukin sini diskon dapat. Nah, terus di luarnya kurungnya ini kalian tinggal INT. Nah, INT biar masuk ke variabel diskon dapat. Masuk ke INT tinggal dikurangi total belanja, kan INT kurangi INT, diskon dapatnya INT. Jadi di run 100.000 10%. Nah, harga yang harus dibayar 50.000. Jadi gitu. Kemudian bikin aplikasi keduanya, yaitu aplikasi hitung volume kubus. Contoh simpelnya seperti hitung volume kubus. Sisi kubus 5. Dihitung volume kubusnya ketemu 125. Nah, rumus untuk volume kubus itu volume sama dengan sisi pangkat 3. Jadi kita bikin desainnya dulu. Textbook. Sisi. Volume. Bukan hitung. Hitung. Terus ini di enable false. Kemudian pas double klik hitung ini, nah, bentuk. Habis itu dapetin angka sisinya. Jadi bikin variabel sisi sama dengan int parse dot text titik koma. Terus gitu kita hitung dulu. Untuk menggunakan pangkat di C# itu pakai mat.pow A, B, sing di mana artinya itu A pangkat B. Jadi digunain di C# nya. Jadi bikin variabel buat volume sama dengan mat.pow yang dimana double mat.pow double x dan double y, yang dimana isinya itu double sama double. Jadi sisi dimasukin angka 3. Nah, tapi ini masih salah, soalnya kan di dalam mat.pow harusnya double sama double. Jadi dimasukin double, dijadiin double dulu.
terus masih ada error kayak gini, artinya itu ini harus dijadiin int, soalnya matplow ini ngeluarinya itu double, terus dijadiin int, terus masuk ke volume, variable volume, habis itu ditampilin ke volume kubusnya, txt volume dot text sama dengan volume dot toString kurung buka kurung tutup titik koma, dijalani misalnya sisi 5 dihitung 125, jadi kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kalian pengen ada button clear sama dua objek ini, kalian pengen pas muncul awal kali jalanin aplikasi itu gak muncul, kalian bisa pakai dua cara. Cara pertama itu kalian klik label, terus bagian bawah sendiri jadiin false, ini juga jadiin false visible-nya, pas dijalanin dia bakal hilang. Kemudian habis gitu kan ini awal kali jalan hilang awalnya, terus tiap mencet itu dia bakal muncul, jadi kesini habis itu dua objek ini namanya dimasukin sini dot visible sama dengan true, satunya juga transformer dot visible true, dijalanin 5 hitung muncul, jadi gitu. Kemudian cara keduanya itu di function awal kali load di double klik ini, terus volume kubus namanya label 2, terus di dot hide titik koma, terus ini juga di hide kayak gini, terus di run, nah kosong. Kemudian habis itu kan awalnya hilang, habis itu buat munculnya itu tiap mencet hitung, jadi di bagian hitung ini masukin ini ya, di kopas, terus tinggal diganti show, terus dijalanin 5 hitung muncul, jadi kayak gitu. Kemudian habis gitu sekarang tombol clear-nya tinggal double klik, kemudian bagian ini dikosongin, jadi txt sisi text, nah petik-petik, terus ini juga di hide, jadi kayak gini. Kemudian aplikasi ketiga yaitu aplikasi hitung pangkat. Simpelnya aplikasi hitung pangkat, inputnya itu ABC, A, B, C itu inputan, kemudian D itu outputnya, jadi rumusnya untuk menghitung D itu sama dengan A bagi B, kemudian dipangkatkan BC, jadi kayak 113,7 ABC, terus dihitung munculnya segini, sekian. Jadi bikin desain dulu. Kita XTB, XTC, terus buat D, diganti D, kemudian tombol
dihitung, 3 dihitung, terus button dihitung. Nah, kemudian double klik hitung, habis itu kita cari tahu angkanya dari ketiga ini. Jadi num A sama dengan int parse text num b num c. Habis itu kan buat sekarang hitung d nya, jadi int num c sama dengan kita lihat tadi A bagi B terus dipangkatkan BC. Jadi kan pangkat di C# pakai matplow. Jadi matplow A bagi B. A kan ini dibagi num B. Terus dipangkatkan BC. BC itu B num B kali num C. Nah, kayak gini. Tapi di dalam matplow harus double. Jadi dijadiin double dulu. Double. Bisa kayak gini atau enggak. Ini dari sini udah di doublein. Double parse, variabelnya itu pakai double. Jadi bisa kayak gini juga. Nah, terus errornya di sini. Kenapa? Soalnya matplow keluarnya itu double. Jadi di sini kan hasilnya kan koma, ya otomatis variabelnya pakai double. Jadi di sini pakai double. Nah, terus tinggal munculin ke sini. txt.text sama dengan loop d dot to string. Kalau tutup titik koma jalani. Misalnya kayak PPT tadi 113.7 di hasil 4,27 sekian. Udah mirip 186 ya, kurang lebih kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih, semoga membantu.